Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Syamsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp saya yang mengatakan kenapa para sufi dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada perbedaan menyampaikan agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala sekian-sekian, sedangkan para sufi menyuruh kita beribadah kepada Allah tanpa ada imbalan-imbalan atau tidak memikirkan pahala dan surga, kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala subhanallah. Sebenarnya saudara sama, cuma kita belum memahami masalah ini. Sama persis, tidak ada bedanya. Cuma dalam perintah Nabi itu ada sedikit kias-kiasannya yang kita tidak pahami. Coba kita perhatikan saudara, ketika kita takbir, pasti di situ ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lillahi ta'ala karena Allah semata. Cuma memang ada sedikit kias-kiasnya. Itu yang harus kita pahami sebenarnya. Sebelum kita membahas masalah ini, kita bicara dulu masalah agama. Jadi saudara, agama itu mengikuti perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, ya agama seperti itulah, mengikuti perkembangan zaman. Pertama kali turun agama kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Adam mungkin umatnya cuma sedikit. Ibarat agama itu perahu, hanya muat 100 orang, tapi karena semakin berkembangnya manusia, zaman semakin berkembang, maju,
Maka tadi perahu tidak muat lagi. Tadinya 100 sekarang menjadi 1000, tidak muat lagi. Maka turun lagi aturan-aturan lain kepada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh. Dan seterusnya seperti itu sudah. Makanya aturan agama itu banyak. Karena mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan manusia. Sekali lagi, agama pertama kali diturunkan pada Nabi Adam alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita damai di dalam hidup ini. Itulah sebabnya agama disuruh kita berbuat kebaikan, suruh saling mengasihi, menyayangi satu sama lain, agar kita semua damai. Apabila kita tidak damai, berarti kita salah di dalam beragama. Subhanallah. Saudara, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita beribadah dengan pahala-pahala sekian-sekian? Perlu saudara ketahui, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini kami mengikuti zamannya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman gelap gulita, zaman krisis ilmu, krisis kemanusiaan. Manusia masih sangat minim pikirannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya masih sangat sedikit untuk berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan zaman krisis kemanusiaan? Pada saat itu, coba bayangkan saudara, ketika ada seorang bayi perempuan lahir dibunuh. Kenapa? Karena dianggap tidak sanggup berperan. Padahal mereka tidak pernah menyadari, tidak pernah berpikir bahwa dia lahir dari seorang perempuan. Coba bayangkan, zaman kebodohan. Sulit kita mengajari orang, maka begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pikirannya sangat luar biasa. Bagaimana cara mengubah peradaban ini? Maka dia memberikan suatu senjata yang sangat ampuh, bahwa beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara beribadah kepada Allah, pahalanya sekian, maka saudara akan masuk ke dalam surga. Lalu diberikan gambaran surga itu luar biasa. Bahwa surga itu begini, luar biasa. Ketika saudara berbuat jahat, maka kalian akan tersiksa. Mulai dalam kubur akan saudara disiksa. Luar biasa. Maka itulah manusia spontan berubah. Kenapa bisa berbeda? Karena pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan zaman darurat. Darurat kemanusiaan yang harus kita rubah. Luar biasa. Dengan salah satunya jalan seperti itulah. Sehingga manusia bisa berubah. Bayangkan dari Nabi Adam sampai Nabi sebelumnya, tidak ada yang bisa merubah peradaban itu. Kacau di mana-mana. Bayangkan Nabi Nuh, anak istrinya akan durhaka. Itulah sebabnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita beribadah dengan pahala. Karena mereka punya tujuan, punya misi agar manusia lebih baik. Tapi sekarang Sufi mengajarkan
beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ibadah, ikhlas lillahi taala. Jangan mengharap surga. Karena sekarang manusia sudah cerdas. Harus dirubah lagi. Kita harus beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa mengharap apapun itu. Karena Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan akan selalu ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengharap. Kalau kita beribadah terus-menerus lillahi ta'ala, insya Allah. Begitulah. Kenapa berbeda? Karena zaman. Agama itu mengikuti zaman. Sekarang zaman manusia sangat banyak. Dan zaman manusia sekarang sangat pintar. Maka itu juga harus dirubah lagi, saudara. Kita harus beribadah kepada Allah. Tanpa mengharap apapun itu. Kenapa? Allah juga tidak pernah mengharap apa-apa dari kita. Tapi Dia selalu memberikan rahmat. Kalau mau dihitung rahmat Allah dan ibadah kita, tidak ada apa-apanya, saudara. Sekarang saya di sini bisa berbicara adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa melihat, mendengar, bisa berjalan kemana-mana adalah rahmat. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua adalah rahmat. Untuk apa kita mengharap pahala surga? Itulah sebabnya, saudara, kenapa Nabi berbeda cara mengajarkan kaum sufi, karena zamannya juga berbeda. Semoga difahami, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.